Tidak, tidak. Ya. Bentrokan antara tenaga kerja asing asal Cina dan tenaga kerja Indonesia di PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI yang terletak di Morowali Utara pecah Sabtu 14 Januari 2023. Berdasarkan laporan kepolisian, 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Beberapa pekerja mengalami luka-luka. Sejumlah alat berat, mobil, sepeda motor, dan mes tenaga kerja asing dibakar massa. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pemogokan para TKI itu terjadi? Benarkah ini menyangkut soal kebencian terhadap tenaga kerja asing sebagaimana isu miring yang beredar? Tim Fakta pun mendatangi lokasi perusahaan yang dianggap sebagai proyek strategis nasional yang terletak di Dusun Bungin Timbe, Desa Buntah, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah tersebut. Dua pekerja, satu warga negara Indonesia dan satu warga negara asing, ini tewas saat bentrokan terjadi di PT GNI yang ada di belakang saya ini pada pekan silam. Sebetulnya apa sih yang terjadi dan apa yang memicu bentrokan ini? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Permisi. Ada inspeksi dari Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Afriansah Nur saat tim Fakta mendatangi PT GNI. Kepada tim Fakta, Wakil Menteri Tenaga Kerja yang baru saja selesai meminta penjelasan dari pihak manajemen PT GNI perihal kerusuhan tersebut menyebutkan keberadaan sejumlah provokator yang memicu terjadinya bentrokan. Pak Wamenaker, salam kenal, saya Gina Vita dari TV One Pak, dari program Fakta TV One. Kita boleh ngobrol sambil jalan Pak? Boleh. Ya, tadi, oke, di sini aja kalau gitu. Tadi sudah ada pertemuan antara Pak Wamen dengan pihak manajemen PT GNI, betul ya Pak ya? Betul. Oke, apa yang disampaikan Pak dalam pertemuan itu Pak? Ya, intinya kan pemicu awalnya kan masalah K3, keselamatan kesehatan kerja. Sehingga berujung unjuk rasa, kemudian berujung anarkis, dan berujung ada yang meninggal dan kerugian. Pak, sebelum kita masuk ke dalam konteks langkah selanjutnya, saya ingin fokus dulu. Tadi kan Pak Wamenaker sempat menyebutkan bahwa ini dibahas juga soal permasalahan K3. Jadi soal permasalahan K3 yang sempat disampaikan oleh tenaga kerja Indonesia itu betul atau enggak sih Pak sebetulnya? Ya, kalau kita mendengarkan itu betul, makanya kita mau tinjau. Nanti saya mau tanya satu-satu. Soal misalkan APD, kemudian soal bagaimana upah, termasuk nih ya. Terus ada kesenjangan upah gap yang terlalu tinggi gitu ya Pak begitu, ya kan. Tapi kan kita bisa harus melihat juga, kita pilah-pilah. Yang upahnya tinggi kan tentu punya skill, punya kemampuan. Yang tidak punya upah tinggi itu kan karena mungkin kemampuannya juga terbatas. Nah, jadi jangan menstigma atau mendegradasi TKA Cina gajinya lebih mahal, kita tidak. Jadi tidak bisa juga begitu. Ya kan? Inilah yang harus dijelaskan oleh manajemen. Kemudian dijelaskan nggak tadi Pak? Dijelaskan. Oke, benar adanya sejak kapan kondisi itu berlangsung? Nggak, mereka pada menjelaskan permasalahan bahwa K3 itu. K3 ini memang sudah berapa kali diminta untuk diperbaiki. Oh, dari pihak pekerjanya sendiri Pak? Nah, pihak manajemen sedang berusaha memperbaiki. Cuman memang ada indikator bahwa manajemen ini tertutup, dan disitulah kami minta supaya manajemen jangan tertutup. Oke, ada proses komunikasi setidaknya begitu ya Pak ya. Nah Pak, berkaitan dengan permasalahan K3 itu sebetulnya sudah terjadi sejak kapan Pak yang dirasakan oleh para pekerja itu? Kan mulai bulan Agustus. Oke, nah Pak, sebetulnya permasalahan K3 ini apakah menjadi pemicu utama atau faktor utama terjadi bentrokan, atau ini hanya faktor pendukung saja? Sebetulnya seperti apa? Ya, ini sebenarnya faktor pendukung. Tapi sebenarnya ada ketidakpuasan dengan teman-teman pekerja ini, apalagi sistem pekerjanya yang memang kontrak. Jadi sistem upah atau sistem kontrak yang harus diperbaiki. Jadi kita juga tadi mendapatkan informasi tenaga kerja kontrak ini lebih banyak daripada tenaga kerja tetap.
Nah, berarti kan Pak, kalau saya simpulkan sedikit untuk pemirsa mudah mencerna ya Pak ya, berarti Pak Wamenaker mau menyampaikan bahwa sebetulnya ini permasalahan utamanya, pemicu utamanya ini karena masalah adanya kesenjangan itu ya Pak ya, soal insentif dan lain sebagainya yang pada ujungnya hilirnya adalah bermasalah juga dengan K3-nya. Seperti itu ya yang ingin disampaikan ya? Seperti yang sudah disampaikan, pintu masuknya K3. Tapi sebenarnya ada ketidakpuasan pekerja kita yang mereka menganggap tidak menerima upah yang layak, kemudian diberhentikan dengan sepihak. Nah ini harus diatur. Pemberhentian itu tidak boleh sepihak, harus ada hubungan antara manajemen dengan pihak buruh. Begitu. Oke, nah ya. ini jumlah korban, Bapak tahu untuk datanya sudah sempat ditanyakan ke pihak manajemen Pak? Korban yang meninggal? Iya, korban meninggal. Dua orang ya Pak ya, saya konfirmasi dulu. Jadi dua orang ini betul-betul berasal dari pekerja, bukan rekayasa. Ya, mereka itu karena konflik terjadi keributan. Satunya berasal dari warga negara Indonesia, pekerja Indonesia, itu pekerja kontrak. Jadi tidak ada yang rekayasa. Siapa sih yang mau merekayasa manusia? Ya kan ini ada pihak-pihak yang menghembuskan ini rekayasa, ngawur aja. Nah, yang pihak-pihak yang menghembuskan itu manfaatnya apa Pak? Menghembuskan isu soal ya buat kerusuhan gitu. aja. Ya kan? Ini yang harus kita antisipasi, dan kami minta pihak keamanan menindak orang-orang yang memprovokasi ini. Nah tadi Pak Wamenaker sempat menyebutkan bahwa ada dugaan bahwa provokator-provokator ini kalau investigasi dari Kemenaker sendiri apakah berasal dari internal atau eksternal atau bagaimana Pak? Kita lihatnya nantilah, ini kami lagi melakukan investigasi yang real ya. Yang jelas pekerjanya ada dua. Yang satu TKA, yang satunya warga negara Indonesia yang bekerja di Subkon. Subkon dari PT GNI. Tapi kalau saya berangkat dari pernyataan Pak Wamenaker bahwa ada provokator, apa keuntungan yang didapatkan Pak dengan memprovokasi hal ini kalau menurut Pak Wamenaker? Yang mengganggu investasi Indonesia. Pernyataan Wamenaker ini senada dengan hasil penyelidikan awal kepolisian sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terkait dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan, dan kemudian muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI, sehingga inilah yang kemudian memunculkan pengaruh provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan. Beberapa pelaku pengerusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 yang telah diamankan dan 17 orang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini, kerusuhan yang terjadi bermula dari aksi mogok kerja yang sudah berlangsung sejak tanggal 11 Januari 2023. Entah siapa yang memulai saat aksi mogok kerja di siang hari dinyatakan berakhir, malam hari kerusuhan pecah. Lalu bagaimana kronologis kerusuhan itu terjadi? Faktor apa yang memicu? Mengapa para karyawan melakukan aksi mogok kerja? Siapa pula yang dimaksud sebagai provokator? Bentrokan di perusahaan pengolahan nikel yang berdiri di atas lahan seluas 1.907 hektar dipicu oleh aksi pemogokan para pekerja. Antam memang, kasih dulu. Antam memang, antam memang, antam. Kondisi pun memanas. Para pengunjuk rasa mundur setelah aksi penyerangan itu.
Sementara pekerja asing dievakuasi dan diamankan menggunakan truk. Aduh, bagaimana nih Genji nih? Kenapa pulang semua? Situasi sempat mereda sebentar, namun isu tentang ada tenaga kerja Indonesia yang dianiaya kembali membuat kondisi memanas. Kamis, 19 Januari 2023, tim fakta yang sudah berada di lokasi melihat langsung sisa-sisa kerusuhan yang sudah diberi garis polisi. Nah, ini saya akan menunjukkan juga kepada Anda dampak dari ada bentrokan kemarin. Ini yang dipasang garis polisi, banyak bebatuan di sini. Terus kemudian ini seperti palang ya, yang ambruk, sudah tidak atau sudah lepas dari tempatnya sepanjang ini. Bahkan yang ini pun juga rusak. Jadi bisa dibayangkan ya, bentrokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu seramai apa kondisinya dan sericuh apa. Tidak berhenti sampai di sini. Tim mencoba mencari mereka yang sempat menyaksikan peristiwa tersebut. Sayang, pekerja asing ini tidak dapat berbahasa Indonesia. Padahal kemampuan berbahasa ini menjadi salah satu syarat pekerja asing untuk bisa bekerja di Indonesia. Can you speak in English? Oh, little, okay. Sana. Okay, sorry, what's your name? Santa. I call you Santa, right? Okay. How long have you been in here? 1 year. 1 year. Okay, I'm Vita from TV1. I'm a journalist. 1 year you have worked in here. Do you know about the accident about 14 and 15 January? 14. Yes. 15. Yes. Do you know about the accident? Accident. Yes. About the demonstration? What is the accident? Do you know how can we see like this? The condition like this? Yeah. Okay. How can? How can? Oh, nggak ngerti. How can apaan? Bahasa Cina. 6 years ago. Oh, dia nggak paham. 6 months ago. No. Oke, tapi Oke, ini adalah tembok tempat tinggal. Oke, ini artinya adalah tembok. Oke, can you explain to us how can we see like this? Oke. Oke. Jadi intinya mungkin kita agak kesulitan ya karena tenaga kerja asing di sini ini rata-rata tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi setidaknya apa yang bisa kita simpulkan bahwa memang betul ada tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di PT GNI. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ya, oke, ini ada sejumlah pekerja. Saya tadi sempat berkeliling. Ini kurang lebih saya berkeliling hampir 15-20 menit. Saya belum menemukan adanya tenaga kerja Indonesia ya, kecuali yang bagian memasak. Bagian memasak untuk para tenaga kerja asing atau Cina. Nah, saya akan coba tanyakan dulu. Yang saya lihat ini apakah tenaga kerja dari Indonesia atau dari asing? Selamat sore. Selamat sore. Oke. Oh, can you speak in English? Oh, oke, tidak bisa ya? Oke, nggak bisa ya, Pak ya? Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja juga mendatangi lokasi mes pekerja asing yang sempat dirusak oleh massa dan berdialog dengan para pekerja. Halo. Hai. Bahasa Jawa mengerti. Apa kabar? Kalau bahasa ininya mana tadi translator? Yohawa. How. Dari mana? Where are you from?
是哪里人？ Aslinya mana aslinya? 中国哪里的？中国江苏的。 Jumbonya di mana? Jiangsu. Provinsi Jiangsu juga Pak. Jiangsu. Bisa kumpul. Your name? Nama. 那你叫什么名字啊？我叫宋玉清。 Mr. 宋玉清。对，Mr. 宋。好像是宋吧？ Yang dari mana? 是中国哪里人？中国河北的。河北省河北。 Hebei. Senang kerja di sini, senang. Senang kerja di sini. 在这里工作的愉快吗？好，可以。 Baik-baik sama orang Indonesia, ya. 跟印尼的培养好吗？ 好。 Ya. Baik-baik, damai ya. Tidak usah ribut-ribut. Ya. Oke? Oke? Ya. Thank you. Sisi. Ah, ya. Bisa juga gitu ya. Tim Fakta melanjutkan penelusuran ke Mes Tenaga Kerja Indonesia. Sejumlah pekerja sempat berdialog dengan tim Fakta dari mulai peristiwa yang terjadi hingga menjelaskan fasilitas yang ada di Mes orang Indonesia. Pak, salam kenal. Saya Gina Vita dari TV One. Iya. Iya, dengan Pak siapa? Ini pekerja sini, Pak. Ya, Oh, pekerja dari Indonesia ya, Pak ya? Berarti Bapak waktu kejadian kemarin ada di sini? Ada di mes. Katanya itu ratusan bahkan ribuan. Ini nggak tahu pekerja, nggak pekerja, tapi orang Indonesia aja itu tuh masuk lewat pintu sini. Itu Iya betul ya. Kalau malam itu ceritanya sih begitu. 3 gelombang massa kalau tidak salah. Ada sore yang aksi demo, sebenarnya aksi damai itu sore. Yang masuk itu gelombang kedua sekitar jam 7:30 kalau nggak salah ya. Baru gelombang ketiga itu udah mau tengah malam. Kalau kita lihat juga kayaknya bukan semuanya pekerja. Oh, bukan semua pekerja. Iya. Bapak punya keyakinan itu dari mana? Gimana ya? Masih muda satu. Yang kedua mereka tidak memakai APD kan. Sementara kalau kami siangnya, kami yang aksi itu kami lengkap pakai APD. Kami memang karyawan yang menuntut hak kami. Gitu. Tapi waktu Kalau yang kejadian malam itu sudah pakai pakaian preman semua. Oke, Bapak itu ngeliat langsung? Kalau ngeliat langsung sih kayak ngeliat cuma sebentar, Mbak. Posisi Bapak sama posisi Kurang orang lebih itu 300 meter. Oh, dekat berarti, Pak. Berarti bisa ngeliat lah ya. Nah, suasananya waktu itu gimana, Pak? Sempat ada petugas yang atau gimana sih Gas air suasananya? mata itu wah, ngeri kita lihat gas air mata itu tembakan terus sama mereka. Suasananya kayak gitu, Pak. Iya. Nah, terus Bapak waktu ngeliat itu terus gimana? Saya kan jauh, Mbak. Ya 300 meter kan? Waktu itu terus apa yang Bapak lakukan waktu lihat itu? Itu lihat saya mundur. Oh, Bapak mundur. Iya, saya mundur karena saya rasa kami unjuk rasa itu bukan begini tujuannya loh. Pagi itu sampai sore ya, Mbak. Kalau tidak salah sampai jam 3-an kalau nggak salah itu masa sudah bubar. Oke. Masa udah bubar? Iya. Nah, masa yang unjuk rasa itu bener karyawan PT GNI, Iya. Pak? Dari orang Indonesia? Kalau pagi itu iya, yang malam kita yang nggak tahu itu karyawan semua kah atau enggak kita nggak tahu juga. Satu pekerja lagi Adik yang Bapak karyawan sempat sini? berbincang dengan kami adalah Sebagai apa, orang Pak? yang ikut dalam kerusuhan itu. Kepada kami, Eko, nama yang kami samarkan, menceritakan bagaimana dia dan saudaranya mengikuti aksi tersebut hingga makanya akhirnya namanya disamarin saudara aja. kandungnya itu tertangkap. Menurut informasi adik Pak Eko sempat ditangkap ya, Pak ya? Iya, salah satunya sekarang menjadi tersangka dari 17 orang. Memang waktu itu adik Pak Eko ikut yang kerusuhan malam hari itu, Pak? Mereka dijemput di tempat tinggal Dijemput sama siapa, Pak? sama teman. Temannya itu karyawan sini juga? Iya. Oke, jadi adik Pak Eko itu karyawan di PT GNI. Ah, Oke, sebagai? workshop kayak beli workshop. Oke. Nah, ceritanya gimana sih, Pak? Dijemput tuh sama temennya? Oke, dalam rangka apa? Saya kurang tahu juga itu dijemput masalah apa juga. Dia dijemput di kos, baru dibawa masuk. Bawa masuk ke sini? Oke. Oke lah, kalau memang istilahnya adik saya dijadikan tersangka karena melakukan pelemparan, oke tidak ada masalah. Tetapi kenapa cuma 17 orang? Nah, saya sendiri menyaksikan ribuan orang sebagai pelaku.
Ribuan, Kak? Iya, Bapak waktu itu ngeliat sendiri? memangnya. Saya tidak keluar rumah, tapi saya bisa melihat langsung ke depan. Oh, berarti ribuan orang itu ya, Pak ya? Ribuan itu. Ribuan itu pekerja sini semua, Pak? Saya kurang tahu juga apakah pekerja semua atau bagaimana, saya kurang tahu. Nah, kalau kita berbicara tentang logis, tidak mungkin anak kecil ini menjadi provokator dalam dunia besar ini toh. Berarti Bapak menduga ada provokator ya, Pak ya? Berasa pasti ada. Pasti ada. Itu gimana, Pak, punya keyakinan itu dari? Saya tidak tahu itu Pak, tapi saya cuma menganalisa masalah ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya siapa yang awal mula ini membuat. Pak, sama satu lagi, waktu itu pengamanan di sini gimana sih, Pak? Dia memang tidak sanggup mungkin karena banyaknya ini tuh, banyaknya maksa ini sehingga memang keamanan tidak. Fakta yang kami temukan dari sejumlah karyawan, banyak karyawan yang tidak mengenal siapa saja yang ikut merangsek saat kerusuhan terjadi. Lalu siapakah sebenarnya korban tewas yang berkewarganegaraan Indonesia? Kami melanjutkan penelusuran. Saat PT GNI dimintai penjelasan oleh jajaran DPRD Kabupaten Morowali Utara, dari rapat dengar pendapat yang berlangsung panas tersebut, perwakilan PT GNI menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang tewas bukan merupakan karyawan PT GNI. Hal ini kembali ditegaskan Muknis Basri Assegaf, HRGA PT GNI, yang ditemui tim fakta selepas rapat dengar pendapat tersebut. Sebetulnya memicu terjadinya bentrokan di PT GNI antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing itu apa? Apakah karena memang permasalahan K3 soal penggajian dan lain sebagainya, atau ada faktor lain di luar itu? Saya akan langsung tanyakan ke pihak internal dari PT GNI. Ya, oke. Pak Muklis, kita boleh wawancara sebentar, Pak? Ya. Oke, Pak, mungkin penegasan dulu, Pak, soal, ini kan banyak sekali ya, Pak, yang mau ditanyakan. Soal jumlah korban itu sebetulnya berapa sih, Pak, kalau data dari GNI, Pak? Ya, jumlah korban ada, saya bicara korban jiwa. Ya. Korban jiwa ada dua. Dua, ini yang meninggal dunia? Dua meninggal dunia, okay. Dan satu memang sempat serius, luka serius, tetapi saat ini sudah bisa dikatakan sudah stabil, sudah sembuh, malah sudah diambil keterangan oleh polisi, artinya sudah bisa berinteraksi, sudah tidak masalah, tidak ada apa-apa. Oke, dua orang ini memang pekerja dari GNI atau dari eksternal atau gimana, Pak? Untuk yang itu, yang tenaga kerja Indonesianya yang meninggal bukan karyawan GNI. Bukan karyawan GNI. Sebentar. Jadi yang meninggal itu datanya apa saja, Pak? Yang meninggal itu siapa, dari mana? Kalau yang TKA ya, pasti sudah ada di dalam tempat GNI, pasti GNI. Tapi kalau yang tenaga kerja Indonesia, namanya kalau nggak salah Muhammad Samsul dari Parepare, saya kurang detail. Yang jelas itu di database kami tidak ada sebagai karyawan sama sekali. Kami udah pastikan itu, dan polisi pun udah coba cek sana sini, dan memang benar sudah coba diidentifikasi melalui retina segala, memang datanya benar Muhammad Samsul, sudah ketemu rumahnya juga, udah diantar, dan memang benar bukan karyawan GNI. Yang jelas kalau yang kejadian, saya lebih fokus kejadian kemarin saja. Kejadian kemarin itu saya rasa bukan dari karyawan, itu saja. Okay. Tetapi dari oknum, sebab karyawan kami seperti saya sampaikan di dalam, karyawan kami baik-baik saja. Dengan bukti mereka sekarang kerja. Oke, tapi selama ini ada tidak, Pak, permasalahan itu? Yang terjadi soal K3, soal permasalahan gaji, selama ini ada atau tidak? Pasti ada. Yang kalau permasalahan yang disuarakan ada, dan sudah semua sebenarnya sudah ada, dan ada jawabannya, dan kami ada progresnya setiap. Seperti mereka waktu itu ada tuntutan soal mengenai penggajian juga gitu ya, Pak? Maksudnya mengenai debu atau apa, kami sudah berikan mereka masker, respirator, kacamata Google, laser. Dan ya intinya ya proses ya, kami konstruksi proses. Ada yang menyampaikan kekurangan ini ya kami lengkapi, dan kami sekarang berusaha terus untuk memperbaiki diri, bagaimana GNI bisa berjalan dengan baik, GNI bisa lebih sempurna. Kita fokus di situ aja. Kami nggak mau ngomongin ke belakang, kami fokus ke depan. Bagaimana GNI bisa baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya fokus itu. Saya ingin mendalami dulu pernyataan dari Pak Muklis tadi soal, Pak Muklis menyebutkan bahwa ini bukan dari karyawan internal, tapi ini adalah oknum. Nah, ini apa, Pak, yang bisa dijelaskan soal oknum ini? Ada kecurigaan apa dari PT GNI terkait kasus ini? Dari jumlah aja, jumlah orang aja.
jumlah orang karyawan kami ada 11.000, sedangkan bentrokan tersebut jumlahnya sangat kecil, mungkin 500-an, tapi saya nggak tahu pasti karena yang kita di lapangan tidak bisa menghitung dengan pasti. Dan itu sebagian juga orang luar, artinya ini berapa persen saja dari karyawan. Dan setelah kejadian tersebut, yang kejadian duka tersebut, 1 hari kemudian kita sudah kerja dengan normal, karyawan sudah bisa berinteraksi dengan normal. Oke, sempat dicari tahu juga nggak Pak, kenapa kok kemudian ada 1 orang yang tadi Bapak sampaikan ini meninggal dunia tapi bukan karyawan, tapi ada di situ ketika kejadian? Setahu saya mungkin ya karena kesalahpahaman, salah informasi yang beredar yang tidak benar mungkin, jadi mereka mungkin sikap sosial atau spontanitas membantu teman atau apa tidak tahu ya, biarlah itu ranahnya polisi yang menjawab masalah itu, biar ranah polisi menyelidiki kenapa dia ada di situ. Saya ingin minta tanggapan dari GNI begini, saya sempat wawancara dengan beberapa pihak Pak, ada pihak yang menyebutkan bahwa kejadian bentrokan kemarin yang mengakibatkan 2 orang tewas itu diduga ada provokator yang bertujuan untuk kemudian mengganggu investasi GNI. Tanggapan dari Pak Mukhlis bagaimana? Saya nggak mau yang menduga-duga, biarlah polisi bekerja, nanti kita dapat jawabnya bersama baru. Tapi kalau fokus saya lebih pada bagaimana GNI bisa bekerja kembali normal, itu aja saya. Sementara itu, sejauh ini sudah 17 orang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan yang dimasukkan ke kepolisian. Ke-17 orang tersebut rata-rata diduga sebagai pelaku kerusakan. Sementara korban tewas sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing. Mas, permisi Pak Kapolres. Halo, salam kenal. Saya Vita Pak dari program Fakta TV One Pak Kapolres. Kita boleh minta waktu wawancara sebentar ya Pak ya? Sebentar aja Pak. Oke. Pak, saya ingin minta pertama kali penegasan terkait dengan bentrokan yang terjadi di PT GNI itu betul ada 2 orang korban atau 1 Pak? Karena kan ini simpang siur sekali datanya. Baik, ini kami dapat jelaskan. Untuk korban sendiri yang MD ada 2. Ya, yang MD ada 2. Yang meninggal dunia maksudnya ya? Yang meninggal dunia. 1 dari warga negara Indonesia, 1 dari warga negara asing dari Tiongkok. Seperti itu. Kalau untuk korban yang luka berat ada 1 yang sekarang masih di rumah sakit di sini masih apa? Kolondali. Oke, Pak, pertanyaan saya berikutnya, sebetulnya itu cerita lengkapnya itu bagaimana sih Pak sampai pada akhirnya ada bentrokan terus sampai 2 orang itu meninggal dunia? Seperti tadi yang saya jelaskan di dalam. Ya. Jadi pada saat awal mula itu pagi saudara Amullah dari SPN itu ingin melaksanakan mau kerja. Ini terkait dari beberapa tuntutan yang sebelumnya ya. Kemudian pada saat tadi sekitar jam 11 ya terjadi keributan lah di Pol DT itu terjadi. Kemudian kami masuk ke dalam bersama tim dari dalam, kemudian saya kumpulkan sendiri. Saya permasalahannya apa, mereka sampaikan ada jadi keributan dan sebagainya. Udah. Pak, untuk yang 17 tersangka tadi Pak, itu kenapa tidak ada WNA yang tetapkan sebagai tersangka padahal ada di lokasi juga, waktu itu ada bentrok juga? Saya sampaikan dari tadi ya, posisi yang di sana saat itu kami sampaikan, mereka sudah selesai bentrok pertama. Tapi dari kita meminta tolong dikeluarkan perempuan-perempuan kami keluarkan Ibu. Oke. Setelah itu kan kami sampaikan, sudah ada negosiasi, sudah selesai, ayo kita bubar. Tapi tidak terjadi, mereka melakukan penyerangan, pelemparan terhadap kami. Mohon izin. Namun kita bertahan dan kita dorong. Disitulah kami harus sesuai dengan SPO sudah ada di kios, kita lakukan pengamanan terhadap apa yang ada di sana. Kalau TKA-nya di dalam Ibu, mohon izin. Itu yang fakta. Seperti itu. Nah, untuk provokator apakah sudah diselidiki juga Pak? Karena menurut Wamenaker kan juga sempat disebutkan bahwa ini diduga karena adanya provokator sehingga terjadi bentrokan. Ini Bu, masih on proses, masih dalam tahap penyidikan. Lalu benarkah warga negara yang tewas bukan merupakan karyawan PT GNI? Mengapa korban berada di area kerusuhan? Fakta-fakta ini semakin menarik. Seperti diketahui, banyak pihak beranggapan bahwa kerusuhan ini merupakan akibat akumulasi kekecewaan para tenaga kerja Indonesia di PT GNI tentang aturan K3 yang dilanggar, tentang APD yang tidak dipenuhi, hingga pemenuhan hak-hak pekerja yang tewas dalam kecelakaan kerja sebelumnya. Dengan kata lain, pada hakikatnya para TKI hanyalah menuntut apa yang menjadi hak mereka. Namun karena respon perusahaan yang tidak sesuai harapan, maka Serikat Pekerja Nasional atau SPN mendorong aksi mogok kerja.
Meski demikian, pihak SPN menyatakan bahwa aksi mereka berlangsung damai dan hanya sampai pukul 5 sore. Setelah itu, membubarkan diri. Apa yang mendasari aksi unjuk rasa itu terjadi, Mas? Ya, jadi beberapa hal yang mendasari terjadinya mogok kerja itu karena pertama adanya persoalan-persoalan yang masuk menjadi tuntutan teman-teman. Beberapa persoalan yang ada di perusahaan tersebut terkait masalah pertama K3, yang kemudian yang kedua outsourcing, bahkan karyawan ini dikontrak cuma sebulan gitu, ada yang dikontrak sebulan gitu, kemudian dihabisi. Nah, kemudian adanya sistem K3 yang memang kita anggap di sana, teman-teman anggap itu bahwa tidak baiklah terhadap keselamatan dan kesehatan teman-teman. Itu kemudian ada pemotongan upah, ada surat sakit yang tidak terakomodir, surat sakit dari luar itu. Nah, inilah yang beberapa poin kemudian itu teman-teman rembukan menjadi suatu tuntutan, termasuk di dalamnya tunjangan skill. Jadi tunjangan skill itu teman-teman diberikan tidak semua pekerja yang berskill gitu. Jadi dilihat mana yang mungkin sudah bisa diberikan, mana yang tidak. Oke, nah respon manajemen waktu itu gimana? Manajemen GNI ya tidak merespon dengan baik, bahkan tidak ingin menemui. Jadi mereka tidak mau menemui etikat baik daripada teman-teman serikat pekerja yang melakukan mediasi itu. Jadi teman-teman ya pada saat itu balik. Kemudian tidak ingin menemui, maaf saya potong, tidak ingin menemui itu memang ada perwakilan dari manajemennya langsung bicara ke karyawan atau gimana? Iya, jadi pada saat itu mereka tidak mau menerima gitu. Jadi dengan alasan bahwa serikat pekerja SPN yang ada di PT GNI tersebut itu tidak mereka akui sama sekali keberadaannya. Oke, jadi karyawan-karyawan yang waktu itu datang ke manajemen, pengurus serikat, itu tidak diakui? Iya, tidak diakui. Makanya mereka tidak direspon apa yang menjadi upaya teman-teman untuk mendorong persoalan-persoalan yang mereka teman-teman anggap bahwa ini bagian daripada hak pekerja itu. Begitu pula saat ditanyai perihal video amatir yang beredar yang diduga sebagai pemicu kerusuhan di malam harinya. Meski mengakui ada upaya penghalangan dari pekerja Cina, namun SPN menyatakan tidak tahu menahu perihal perkelahian yang menyebabkan terjadinya serangan balik. Kok bisa sampai kejadian waktu di tanggal yang bentrokan itu tuh gimana sih sampai ada 2 orang meninggal dunia itu gimana? Iya, jadi kalau bentrokan itu di luar kendali SPN. Karena, di luar kendali Anda? Karena gimana itu? SPN mogok kerja pada saat itu hanya sampai pada jam 5 sore. Tanggal? Tanggal 14. Dan Anda memastikan bahwa ketika itu aksi mogok kerja dari pagi sampai sore itu memastikan bahwa karyawan yang ikut mogok kerja itu ada hanya di luar lingkungan perusahaan, tidak ada di dalam? Iya, jadi kalau yang berada di luar titik itu di luar kendali kita karena kita hanya berkomitmen sesuai dengan surat pemberitahuan. Oke, nah terus apa yang terjadi pada malam harinya? Karena kan kalau kita lihat visualnya yang bentrok itu kan terjadi malam harinya kan, sampai ada 2 orang yang meninggal dunia. Itu gimana? Iya, jadi kalau kejadian di malam hari itu kita itu sama sekali itu bukan keinginan daripada SPN gitu. Bukan keinginan? Iya. Itu gimana maksudnya bukan keinginan iya, itu konteksnya? Karena itu memang bukan sudah di luar daripada kendalinya kita karena mogok kerja itu sudah diakhiri di jam 5 itu. Jadi teman-teman SPN ini semua pada balik ke kos masing-masing bagi yang tidak bekerja, kemudian diarahkan masuk bekerja bagi anggota-anggota maupun pengurus yang akan melakukan aktivitasnya. Oke, terus kalau menurut Anda dan keterangan dari teman-teman itu, siapa yang melakukan itu di malam hari? Nah, itu di luar sepengetahuan kita, di luar daripada kendali kita. Upaya penelusuran kami lanjutkan. Kali ini kami berusaha menemui korban luka-luka yang masih tergolek di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Utara. Sekarang saya lagi ada di RSUD di wilayah Morowali Utara. Saya akan menengok salah satu korban ini yang mengalami luka akibat bentrokan di wilayah PT GNI beberapa waktu lalu. Saya akan lihat kondisinya seperti apa saat ini dan cerita utuhnya itu sebenarnya seperti apa sih. Kita akan temukan faktanya. Pak, maaf,
Saya kalau mau nanya soal kemarin, boleh Pak? Iya Bu. Iya, itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Bapak ada di lokasi dari waktu itu ya Pak ya? Iya ada di lokasi. Iya, tanggal 14 ya waktu itu ya? Saya tidak tahu tanggal apa. Yang saya tahu lagi ngopi sama teman. Di mana itu Pak? Di Mes Indonesia. Oh di mes? Iya. Yang khusus tenaga kerja Indonesianya? Iya. Terus? Ngopi sama teman Indonesia, tapi tiba-tiba saya dengar tumpang waktu itu lemparan. Oh dengar lemparan? Maaf Pak. Ada suara teriakan. Oh ada suara teriakan. Bang lemparan. Sudah ke situ saja kita lihat. Oh, Bapak gitu? Saya entah kenapa, karena memang ya kita juga lumayan dikenal toh. Si Kribo katanya saya lagi main gitar kok ada ribut sih gitu. Jadi saya temuin ternyata mau bentrok katanya. Bentrok gimana ini? Saya sembunyi. Biar tidak ketemu begitu. Tapi itu saja. Tiba-tiba ketemu apa sih jadi begini saja. Bapak sembunyi di mana waktu itu Pak? Sembunyi di mana? Saya sembunyi di sana. Di mana? Jauh sama mes Indonesia? Jauh? Jauh lumayan. Jauh. Saya sembunyi karena mereka bilang pada bawa senjata tajam. Jadi saya takut karena teman pada bawa besi pipa katanya. Teman tuh maksudnya teman Bapak sesama Indonesia? Tenaga kerja juga Indonesia di sana? Oke, terus bawa apa aja Pak? Besi, terus? Sudah saya sembunyi-sembunyi gitu, tiba-tiba sudah. Tiba-tiba ada yang pukul kepala saya. Saya ingatan saya di sini saya. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. PT GNI membenarkan adanya permasalahan mengenai K3 atau kesehatan keselamatan kerja di ruang lingkup PT GNI. Tidak hanya itu, bahkan PT GNI juga mengatakan bahwa 1 dari 2 korban yang meninggal dunia akibat bentrokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini bukan merupakan karyawan PT GNI. Apakah betul ada provokator seperti apa yang disampaikan oleh Kapolri dan apa tujuannya? Tentu kita akan tunggu perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.